وبعندك من يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم Inna sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi Allah Yudni mendekat Al-mu'mina kepada orang beriman Al-mu'mina kepada orang beriman wa yadhu famaka yadhu dia menaungi alaihi atas al-mu'min asyafa apa kalimatnya? Karena bukan kasyafa. Hanafa lalu dia mencukupinya wayastuhu dan dia menutupinya dari an-nasi manusia. Wa yuqarriru dia menyebutkan dengan dunubihi dosa-dosa abid atau mukmin. Dengan dunubihi dosa-dosa mukmin tadi. Maka yaqulu dia berfirman Allah. Maka yaqulu dia berfirman ata'arifu dzamba kada, apakah ta'arifu kamu tahu dzamba dosa kada ini, kada yang demikian itu, kada yang telah diperbuat, telah engkau lakukan akannya. Allah kemudian tanya kepada mukmin, apakah kamu tahu bahwa dosa-dosa ini telah kamu lakukan, telah kau kerjakan? Dzamba kada, dzamba dosa kada itu, dosa ini, dosa itu. Fayaqulu maka yaqulu menjawab sifat al-mu'min, na'am, benar ya Rabb. Na'am, iya, benar ya Rabb. Dosa-dosa ini, dosa itu pernah aku lakukan. Ayyu rabbi hatta idza qarrahu bidunubihi.
Tulisannya apa? Ayi apa ayu? Hah? Ayi. Apa ayu? I. Mati. Ai. Ayi di mana? Rabbi, Tuhanku. Atau wahai Rabbu, hai Rabbi, hai Tuhanku. Ai, wahai Rabbi. Ai atau terjemahkan itu sebagai bentuk apa? Pengakuan. Ai, aku mengakui, aku melakukan. Rabbi, Tuhanku. Naam, iya. Ai, aku melakukan, aku mengakui. Nah, terjemahkan aja, aku mengakui. Rabbi, Tuhanku. Hatta sehingga ida kororo. Ida apa bida? Kororo, mengulangi kepada mukmin tadi dibunuhi dengan dosa-dosa. Sehingga Allah mengulangi pertanyaan sebagaimana pertanyaan yang pertama tadi kepada hamba yang beriman tadi. Waro'ah wa dan ro'ah, dia melihat fi nafsihi, fi nafsi pada diri orang beriman tadi. Setelah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, waro'ah, dan dia melihat atau menyadari siapa mukmin tadi, fi nafsi pada diri mukmin tadi, annahu sungguhnya dirinya, diri mukmin tadi qad benar-benar halakah halakah apa? Hancur, halakah, binasa. Setelah ditanya oleh Allah dengan dosa ini, dosa itu, diulangi pertanyaan, iya saya melakukan itu ya Allah, saya mengerjakan itu ya Allah. Ya sudah, nggak bisa berkata apa-apa kecuali aduh, aku akan menjadi penghuni neraka, aku akan binasa, akan hancur. Nah, semua itu akan kita rasakan nanti ketika saat kita dalam penghisapan di hadapan Allah, ditanya oleh para malaikat Allah setiap gerak-gerik kita, setiap perilaku kita, setiap aktivitas kita ternyata ditulis, dipantau oleh Raqib dan Atid, dan semua nanti akan ditayangkan di hadapan kita. Slide ya, dari mulai kita akhir balik sampai mati, itu semua akan ditayangkan. Nah, mudah-mudahan yang saat ditayangkan adalah yang baik-baik, yang buruk dihapus oleh Allah. Apa namanya itu, dia apa namanya? Apa? Sensor ya. Jadi ketika saat kita melakukan keburukan, apakah bisa? Apakah mungkin? Sangat mungkin. Iya, karena apa? At-taib kamanla dan bala. Hadis Rasulullah itu, at-taib orang bertaubat, kaman seperti orang, dan bala seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi hapus adanya yang baik-baik semua. Nah, ketika dulu misalnya ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik di dunia, mungkin pernah ya dihina, dicaci, dimaki, tapi lalu dia bertobat, boleh jadi itu adalah menjadi rahmat Allah untuknya, berkah Allah untuknya. Maka jangan sampai kemudian orang yang kemudian melakukan kesalahan, kalau masih kita terus melihat kesalahannya, boleh jadi setelah dia bertobat ternyata mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan di hadapan Allah. Boleh.
Mungkin orang menghinanya boleh, orang lain mungkin tetap memandang rendah pada diri, tapi orang yang bertaubat akan mulia di istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak boleh lihat orang yang mungkin kena kasus tertentu, tersandung kasus tertentu, lalu dia masuk penjara. Jangan lihat, oh orang itu korupsi, orang itu mencuri dan seterusnya. Boleh jadi di penjara dia bertaubat, lalu dosa-dosa yang selama itu ia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berfirman siapa Allah? Qala berfirman, fa maka ini sesungguhnya aku satartuha alaika fid dunya. Subhanallah. Fa maka sesungguhnya aku Allah qad benar-benar satartu menutupi. Satartu menutupi kepada dunub atau dosa alaika atasmu di dunia, di dunia. Karena ada dosa atau kesalahan seseorang yang memang tidak terungkap di dunia. Ada nggak? Contoh misalnya orang yang lagi pacaran, orang yang lagi mohon maaf mungkin melakukan maksiat, nggak ada yang tahu. Maka maksiat itu hendaknya tetap kita nggak ceritakan kepada siapapun, karena banyak kasus seperti itu. Contoh begini, yang gampang saja. Ada gadis namanya Markona, sebelum nikah dengan Dono, Markona ternyata pernah menjalin hubungan dengan kasino. Mungkin pernah melakukan perbuatan-perbuatan di luar batas kewajaran. Maka Markona sampai pernikahan, sampai berumah tangga dengan Dono, nggak boleh dia menceritakan itu. Karena apa? Allah aja menutupi kan. Sampai berkeluarga pun Markona nggak terungkap bahwa dia pernah melakukan perbuatan yang tidak baik dengan kasino itu. Lalu dia bertobat sebelum berumah tangga, bertobat sebelum berkeluarga, maka diampuni dosa-dosa. Jangan sampai tak malah dia cerita begitu sudah berumah tangga sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kemudian cerita, "Bang, saya sebenarnya punya mantan, namanya siapa? Kasino. Saya pernah diajak ke sana, ke mana itu, ke Sawangan Gode, ke Pelago Gode, diajak ke Parung, kemana-mana." Nggak usah diceritain, Allah yang menutupi. Kalau ceritakan, maka akan mengundang kemarahan bagi suaminya yang sudah tutup rapat-rapat. Ya, tapi jangan sampai dilakukan lagi, terulang lagi. Sudah berumah tangga malah masih hubungan dengan mantan pacar. WA-na, "Dilala bagaimana kabarnya?" Nah, padahal sudah punya Nisa, masih WA Lala terus. Nggak boleh itu. Tuhan yang bisa menghancurkan dalam bahtera rumah tangga. Nah, maksudnya di sini, paham? Jadi Allah menutupi, ketika menutup aib keburukan seseorang, maka itu adalah dengan cara apa? Allah enggak bukakan. Ketika Allah sudah mencintai hambanya, kenapa? Boleh jadi orang ini selalu menutupi keburukan orang lain, tapi ada kalanya harus kita sampaikan karena kemungkaran. Contoh misalnya di dunia pesantren seperti ini, di dunia pendidikan, ada orang melakukan keburukan, kalau kita diam, kita kena desanya. Karena apa? Misalnya aturan di pesantren nggak boleh pacaran, tapi ternyata dia lihat temannya pacaran, kita diam saja, kena dosanya. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am mungkari fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Laknat Allah, murka Allah bagi mereka, orang yang mendapatkan kemungkaran tapi nggak mau, ya, nggak mau untuk mencegah kemungkaran, malah menutupi. Karena apa? Ada suap. Misalnya Toleh gitu ngasih uang HP, diam aja ini 1 juta, jangan cerita sama Abi. Ya, kalau cerita 1 juta hilang. Milah cerita atau boleh diam, kata Toleh. Nah, itu namanya
persengkongkolan dalam kemaksiatan. Hafid dapat dosanya walaupun nggak menikmati dengan lalat, ya. Tapi toleh dosanya bertumpuk, sudah nyuap, sudah melakukan perbuatan itu wajib hafid segera laporkan ke pengurus. Ini harus perlu disidang. Itu ada kalanya harus diungkap, ada yang ditutup-tutupi apa? Kalau sudah berumah tangga keluarga nanti masyarakat ada orang yang melakukan seperti perbuatan nggak baik, maka kita sebagai tetangga yang baik sudah gak usah ceritakan kemana-mana. Biarlah dia dengan Allah nanti di hadapannya yang akan bertanggung jawab segala-galanya. Tapi kalau benar pesantren wajib kita, jangan malah dia. Karena apa? Itu akan menjadi bencana tidak hanya pelaku maksiat itu, tapi imbasnya, dampaknya kena kita semuanya. Paham dong? Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wa anna wa dan ana aku Allah aghfiru mengampuni kepada dulu laka kepada al-yauma pada hari ini. Al-yauma pada hari ini. Tuma kemudian yukti dia Allah memberi kitab atau catatan amal hasanati kebaikan hamba itu, hasanatihi kebaikan hamba itu dia milih dengan tangan kanannya. Itu tanda nanti ketika catatan kitab kita ternyata tangan kanan kita nggak mampu kita gerakkan, berarti tanda min ashabis simal. Begitu diterima ternyata tangan kita nggak bisa gerakkan yang kanan, tanda-tanda ahli neraka. Tapi kalau begitu Allah memberikan catatan amal kita bisa membukanya, bisa menerima dengan tangan kanan, yakinlah kita termasuk ahli surga. Nanti bisa kita saksikan. Mudah-mudahan tangan kanan yang menerima catatan amal kita. Ya, tangan kiri nggak bisa kita gerakkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada pengakuan seorang hamba di hadapan Rabbnya ketika mengaku kesalahannya, ternyata itu menjadikan Allah menjadi lupa rahmatinya. Ya Rabb, hamba melakukan ini, melakukan itu, aku sudah minta ampun kepadanya, dan aku selalu baik sangka bahwa ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosa dan kemaksiatan hamba, ya Rabb. Nah, itu membuat Allah kemudian mengampuni dosa orang itu. Wa amma dan amma adapun al kafir orang kafir wal munafiq dan orang munafik fayaqulu maka yaqulu dia berkata al ashhadu fayaqulu maka dia berkata al ashhadu pura-pura bersaksi. Al ashhadu artinya bersaksi, tapi di sini yaitu munafik tahu kan, kalau bicara dusta, dipercaya berkhianat, janji mengingkar. Haulai mereka itulah alladzina orang-orang yang kadzabu mereka berdusta ala rabbihim ala atas ala kepada boleh rabbihim Tuhan mereka ala ingatlah laknat Allah, murka Allah, benci Allah, azab Allah ala kepada atau atas adzalimi orang-orang yang melakukan kezaliman. Sedangkan orang mukmin, orang munafik, orang kafir dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Karena apa? Di dunia dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka, karena selalu memakai nama Allah buat sumpahnya. Ya, apalagi orang kafir tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka ini akan menjadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada keduanya. Ya, insyaallah Allah jaga iman Islam kita. Allah mudah-mudahan terlindungi dan naungi kita sehingga iman Islam Allah lekatkan hingga akhir hayat kita. Tidak ada lagi sifat munafik, tidak ada ucapan kecuali kejujuran, tidak ada dusta, ya, tidak ada kebohongan. Karena apa? Semua akan ditulis dicatat oleh para malaikat Allah. Tidak sedikit pun, secuil pun kita mampu untuk menyembunyikan saat nanti dalam persidangan. Mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.